Baik, tema yang akan saya sampaikan pada saat hari ini adalah pertambahan jiwa-jiwa. Ya, pertambahan jiwa-jiwa. Mari kita buka Alkitab kita dari Matius 5. Matius 5 ayat yang ke-16. Demikian firman Tuhan, saya bacakan bagi kita semuanya. Demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan orang, supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu yang di sorga. Saudaraku yang kekasih, dikatakan hendaklah terangmu bercahaya di depan orang. Saudaraku yang kekasih, namanya terang itu memang sangat dibutuhkan oleh setiap orang. Dan firman Tuhan mengatakan kepada kita pada saat hari ini, hendaklah terangmu ya bercahaya di depan orang. Jadi saudaraku yang kekasih, bahwa terang yang ada pada kita itu sesungguhnya harus dilihat orang, ya, harus dirasakan orang. Ya, dalam 1 Samuel 16 ayat 7 dikatakan, Tuhan melihat hati, tetapi manusia melihat apa yang di depan mata. Nah, ini mengingatkan saudaraku yang kekasih, betul saudaraku, kedalaman hati kita hanya Tuhan yang tahu. Kedalaman hati kita hanya Bapa di surga yang tahu. Tetapi saudaraku, sesungguhnya manusia membutuhkan apa yang dilihat oleh mata mereka. Jadi saudaraku yang kekasih, betul dengan firman ini manusia melihat apa yang di depan mata. Maka saya mau menyampaikan kepada setiap kita pada saat hari ini, hendaklah terangmu bercahaya di depan orang, supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik. Tujuannya apa? Supaya orang-orang di luar sana melihat perbuatanmu yang baik. Tentunya tujuannya hanya untuk memuliakan Bapa yang di sorga. Saudaraku yang kekasih, saya mau katakan, ya, kita tidak diselamatkan karena perbuatan baik. Firman Tuhan mengajarkan kepada kita bahwa kita tidak diselamatkan, ya, karena perbuatan baik, tetapi karena perbuatan baik orang bisa diselamatkan. Amin Bapak Ibu. Karena dalam Efesus dikatakan, sebab kasih karunia kamu diselamatkan oleh imanmu. Itu bukan hasil usahamu, tetapi itu adalah pemberian Allah. Jadi kita diselamatkan bukan karena perbuatan baik kita, tetapi dengan perbuatan baik orang akan diselamatkan. Contohnya Bapak Ibu, saya mengalami satu kebaikan dari orang-orang yang tidak saya kenal, tetapi begitu mengasihi saya, sehingga saya mendalami kenapa mereka mengasihi saya. Perbuatan baik mereka menyelamatkan saya. Tetapi keselamatan kita itu adalah karena kasih karunia Tuhan Yesus Kristus. Amin. Jadi perbuatan baik itu sangat penting. Perbuatan baik kita itu harus diperlihatkan kepada orang. Tujuannya bukan untuk sombong-sombongan. Tujuannya adalah untuk memuliakan Bapa yang di sorga. Nah saudara kekasih, nah bagaimana cara kita untuk bisa mengalami pertambahan jiwa-jiwa di tahun ini? Saudara yang kekasih, tema yang saya bawakan pada saat ini adalah pertambahan jiwa-jiwa. Bagaimana cara kita untuk bisa mengalami pertambahan jiwa-jiwa di tahun ini? Yang pertama, mari kita baca dalam Matius 5 ayat yang ke-13. Matius 5 ayat yang ke-13 dikatakan demikian firman Tuhan, kamu adalah garam dunia. Katakan sekali lagi, kamu adalah garam dunia. Jika garam itu menjadi tawar, dengan apakah ia diasinkan? Tidak ada lagi gunanya selain dibuang dan diinjak orang. Firman Tuhan ini jelas mengatakan kepada kita, kamu adalah garam dunia. Saudaraku, bahasa Indonesia masa kini dikatakan kalian. Kamu adalah garam dunia dan juga kalian semuanya adalah garam dunia. Nah, kata kamu adalah garam dunia merupakan kata-kata dorongan atau sokongan ketika apa? Ketika murid-murid pada waktu Yesus ya memanggil murid-muridnya, ini menjadi suatu dorongan, suatu sokongan ketika mereka mengalami penderitaan agar sekalipun mereka dihina, mereka tetap menjadi berkat
bagi dunia. Saudaraku yang kekasih, ini adalah satu sokongan, satu dorongan. Kalaupun nanti kita mengalami penderitaan, kalaupun kita dihina ketika kita menyampaikan kebenaran firman Tuhan, ya tetaplah hendaknya kita menjadi berkat. Katakan amin. Hendaklah hidup kita menjadi berkat. Ya, kalau para nabi sebelumnya hanya menjadi terang untuk Kanaan, tetapi ketika Yesus memanggil murid-muridnya dan para rasul itu dikatakan ya bahwa mereka menjadi terang bagi dunia. Sebab mereka harus pergi ke seluruh dunia untuk memberitakan Injil. Saudaraku, mereka sedikit sekali pada waktu itu. Ya, murid-murid hanya sedikit, rasul-rasul hanya sedikit. Tetapi bagaimana mereka bisa menjadi garam bagi dunia ini? Ya, bagaimana mereka bisa menjadi garam bagi dunia ini? Nah, tentunya dalam Matius 13 ayat 33 dikatakan, saya bacakan bagi Bapak Ibu, dan ia menceritakan perumpamaan ini juga kepada mereka. Yesus menceritakan perumpamaan hal kerajaan sorga itu seumpama ragi yang diambil seorang perempuan dan diadukkan ke dalam tepung terigu 3 sukat sampai kamir seluruhnya. Saudara yang kekasih, berbicara tentang ragi adalah berbicara bagaimana mengkamirkan seluruh adonan. Hanya sedikit ragi saja mengkamirkan seluruh adonan. Artinya apa saudaraku yang kekasih? Artinya adalah dampaknya. Ya, dampaknya. Saya mau katakan bagi kita pada saat hari ini, mereka bekerja tanpa suara seperti garam. Murid-murid bekerja tanpa suara seperti garam. Mereka segenggam garam yang akan menyebarkan rasa kemana-mana. Jadi garam itu, saudaraku, tidak hanya ditumpuk, dia akan disebarkan. Sedikit saja, tetapi itu akan memberikan rasa kemana-mana. Menjangkau daerah yang luas dan bekerja tanpa terasa dan tanpa penolakan. Saudaraku, tidak ada satupun orang yang menolak garam. Semua membutuhkan garam. Ini artinya, dengan cara seperti ini menjadi garam, semua orang membutuhkan. Tidak ada sedikit pun penolakan. Memang mereka harus ditabur, tidak boleh dikelompokkan. Mereka memang harus ditabur supaya apa? Supaya memberikan atau menyebarkan rasa kemana-mana, menjangkau daerah yang luas dan bekerja tanpa terasa dan tanpa penolakan. Dalam Kolose 4 ayat 6 demikian firman Tuhan saya bacakan bagi kita pada saat hari ini. Hendaklah kata-katamu senantiasa penuh kasih. Jangan hambar. Sehingga kamu tahu bagaimana kamu harus memberi jawab kepada setiap orang. Saudaraku yang kekasih, dari kita menjadi garam ini, poin 1A saya sampaikan bagi kita, menjadi garam adalah memperhatikan kata-kata kepada setiap orang. Jadi ketika kita berkata-kata, memperhatikan perkataan kita kepada orang, disitulah kita mulai menggarami. Karena firman Tuhan ini dikatakan, ya, hendaklah kata-katamu senantiasa penuh kasih, jangan hambar. Saudaraku kasih, kalau masakan tanpa garam rasanya hambar. Sehingga betul-betul kita menjaga perkataan kita, sehingga betul-betul kita menjadi berdampak, menggarami sekeliling kita. Nah, dalam ayat yang lain dikatakan dalam Markus 9 ayat 50. Garam memang baik, tetapi jika garam menjadi hambar, dengan apakah kamu akan mengasinkannya? Hendaklah kamu selalu mempunyai garam dalam dirimu dan selalu hidup berdamai yang seorang dengan yang lain. Saudaraku, ketika garam itu menjadi hambar, garam itu tidak bisa diasinkan. Masakan saudaraku bisa diasinkan, tetapi garam itu tidak bisa diasinkan. Kalau sudah hambar, tidak ada gunanya, dia akan dibuang. Ya, bahkan dikatakan di situ diinjak-injak orang. Karena pada waktu itu zaman dahulu garam itu berbutir seperti batu. Ketika rasanya sudah menjadi tawar, itu akan dilempar ke jalanan, dibuang sehingga itu menjadi
tidak berguna dan itu diinjak-injak orang. Saudaraku yang kekasih, jadi poin 1B, menjadi garam adalah hidup berdamai seorang dengan yang lain. Ketika kita menjadi garam di dalam dunia ini, kita harus bisa berdamai dengan semua orang. Tidak hanya dengan orang percaya saja, dengan orang yang tidak percaya kepada Yesus pun kita harus hidup berdamai. Katakan amin. Yang kedua, bagaimana kita supaya bisa melakukan pertambahan jiwa-jiwa di tahun ini. Yang pertama tadi kita menjadi garam. Yang kedua kita menjadi terang. Matius 5 ayat 14 dikatakan, kamu adalah terang dunia. Kota yang terletak di atas gunung tidak mungkin tersembunyi. Amin. Semua orang Kristen adalah terang di dalam Tuhan. Katakan amin. Setiap kita yang sudah percaya kepada Yesus, ya, kita menjadi terang di dalam Tuhan. Dalam Efesus 5 dikatakan, memang dahulu kamu adalah kegelapan, tetapi sekarang kamu adalah terang di dalam Tuhan. Sebab itu hiduplah sebagai anak-anak terang. Katakan amin. Hiduplah sebagai anak-anak terang. Ya, ada lagu seperti ini mengatakan, aku yang dulu bukanlah yang sekarang, aku dulu disayang, sekarang ku ditendang. Nah, itu kata-kata pengkhianatan itu. Ya, tidak demikian dengan firman Tuhan. Tetapi dikatakan firman Tuhan ini, aku yang dulu bukanlah yang sekarang, dulu dalam kegelapan, tetapi sekarang aku terang di dalam Tuhan. Katakan amin. Hidup kita memang dahulu mungkin dalam kegelapan, tetapi ketika kita berjumpa saat hari ini, kita adalah terang di dalam Tuhan. Amin. Bapak Ibu adalah terang di dalam Tuhan. Sehingga hidup kita harus menjadi anak-anak terang. Dimanapun kita berada, kita harus menjadi anak-anak terang. Filipi 2 ayat 15 dikatakan, supaya kamu tiada beraib dan tiada bernoda, sebagai anak-anak Allah yang tidak bercela di tengah-tengah angkatan yang bengkok hatinya dan yang sesat ini. Sehingga kamu bercahaya di antara mereka seperti bintang-bintang di dunia. Saudaraku yang kekasih, kita diingatkan pada saat hari ini bahwa kita adalah terang dunia. Kita disebut seperti bintang-bintang di dunia. Bagaimana caranya? Hendaklah hidup kita tiada beraib dan tiada bernoda. Saudaraku, ketika hidup kita tiada beraib, tiada bernoda, tidak gampang ini saudaraku. Tetapi inilah yang menjadi dampak bagi orang lain, sehingga di sekeliling kita diterangi oleh cahaya-cahaya yang ada dalam kehidupan kita, oleh karena kebenaran Kristus. Orang yang menjadi terang akan menjadi sorotan. Bapak Ibu dikatakan tadi bahwa pelita itu tidak diletakkan di bawah gantang, tetapi dia diletakkan di atas kaki Dian. Orang-orang yang menjadi terang adalah menjadi sorotan. Ya, untuk itu setiap kehidupan kita, ya, untuk itu setiap kehidupan kita harus ya menjadi terang. Ya, mata orang tertuju kepada kita. Ketika kita menjadi terang, kita menjadi sorotan, mata orang tertuju kepada kita. Saya mau katakan, sebagian mengagumi, ya, sebagian memuji, bersukacita, ya, dan meneladani. Tetapi sebagian lagi iri hati, membenci, mencela, bahkan menjatuhkan. Saudaraku, kalau terang adalah dibutuhkan oleh setiap orang, baik itu orang benar, baik itu orang jahat. Untuk itu saya mau katakan, tetapi tetaplah menjadi terang, sebab terang menerangi yang baik maupun yang jahat. Sebagai kesimpulan, di saat kita menjadi garam dan terang dunia, di saat itulah akan terjadi pertambahan jiwa-jiwa untuk kemuliaan bagi Tuhan. Tuhan Yesus memberkati.